Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pak. Dari Jakarta. Iya Pak. Ya. Izin, Pak. Kasih Bu, silakan Bu. Di mana Pak? Sini aja, mangga. Asik. Ibu tuh aslinya mana? Saya pindah-pindah Pak, tapi kalau Kelahiran? kelahiran di Malang. Oh, Malang, Ya. Jawa Timur. Ya. Tapi Orang kalau- Malang tuh banyak yang keturunan Chinese loh. Saya campur-campur, ada Chinese-nya, Mm-mm. dan ada Bali-nya. Di sini juga ada orang Malang tinggal di sini, ngikutin saya sejak lama. Airin namanya, Oh, keturunan Chinese, oke. Katolik. Oke. Ibu? Ibu saya Bukan, maksudnya Mbak? Hindu Eh, saya. Hindu. Iya. Campuran mana? Genetikanya? Kalau kalau dari ibu Mm-mm. Chinese, Mm-mm. tapi kalau dari bapak ini Bali. nggak asal usulnya kurang. Hindunya apa ya? Hindu Bali. Hindu Bali. Hindu Bali. Kenapa Hindu Bali? Kok biasanya kan Buddha? Ibu Buddha. Oh, ibu Buddha. Ya, Terus? kemudian ayah Hindu. Oh. Kemudian Ayah Hindunya Hindu Bali apa Hindu? itu tidak pernah dijelaskan karena Kan dari Hindu kecil. itu kalau Hindu Bali sama Hindu yang dari India itu kan beda banget. Iya beda. Tapi itu tidak pernah dijelaskan karena dari kecil sebetulnya dididik secara Buddha. Besar di Bali. Besar di Malang, kemudian saya pindah ke Bandung, kuliah di Unpar, Oh, ibu Unpar kuliahnya. Tahun Iya. berapa? 99. 99. Iya. Lulusnya 99. Bukan, Masuknya? masuknya 99. Saya baru sudah lulus 99. Ibu baru masuk, berarti lebih muda dari saya. Iya. Lebih muda, beda 7 tahun lah pasti. Ya, mungkin. Oke. Unparnya psikologi. Bukan, hubungan internasional politik. Oh iya, memang Unpar terkenalnya HI. HI. Tapi pada waktu selama kuliah itu saya sangat tertarik pada psikologi para pemimpin. Oh, pertanyaannya adalah berarti menekuni studi psikologi S2? Bukan psikologi tapi saya grafologi. 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 S2-nya grafologi. Bukan, S2-nya AI. Sekarang sedang tesis. Ibu AI. Iya. Jadi saya irisan Pak politik, behavior science Oke. dan AI sekarang. Nah, grafologi. Grafologinya jadinya S1 grafologi. Grafologi itu tidak ada S1-nya. Kalau di Indonesia. Ibu grafologinya mana? Saya belajar pertama dari Amerika. Pertama dari Pak Sapta Dwi Kardana, itu dosen saya di Oke. HI, Unpar. Kemudian saya melanjutkan ke Amerika, belajar di bawah mentor Silalo. Saat ini beliau salah satu figur di Amerika, dianggap figur nomor 1 ya untuk grafolog karena dia Grafolog. Apa saksi. beda psikologi dan grafologi? Psikologi lebih besar, payung ilmu. Oke. Grafologi itu Spesifikasi. salah satu metode assessment Uh-uh. yang unik karena tidak membutuhkan alat. Oke. Dalam tanda kutip. Kalau psikologi itu secara spesifik mempelajari ilmu kejiwaan. Oke. Kalau grafologi alat untuk melihat. Oke. Berarti sekarang Ibu menekuni secara keilmuan di mana? Di hubungan internasional, di grafologi atau di mana? Kalau secara profesi 14 tahun saya grafologi Pak, dan saat ini saya satu-satunya warga negara Indonesia yang mempunyai license global. Oke, jadi Ibu adalah orang yang memiliki license global di bidang grafologi. Iya. Oke. Secara umum orang Indonesia, apalagi orang Jawa Barat nggak ngerti. Oke. Grafologi itu spesifikasi ilmu yang memiliki kemanfaatan bagi manusia apa, gitu loh. Memahami mereka dari analisa tulisan tangan. Oke, kayak kemarin Ibu memahami saya dari tulisan tangan. Oke. Ya, ya, Nah, kemudian apa yang membuat Ibu tertarik ya. untuk menjadi salah satu, kalau dalam bahasa saya adalah psikolog. Kan Oke. itu pengetahuan saya kan tentang hanya itu. Baik. Saya baru tahu bahwa ada ilmu namanya grafologi. Siap. Oke. Untuk menjadi mentor, Ya.
atau pembimbing Ya. atau ibu asuh, itu kan lebih dekat seperti Ibu itu. asuh, iya, iya. Ibu asuh dari anak-anak yang sekarang sudah lulus Ya. mengikuti pendidikan kebangsaan. Apa yang buat tertarik? Sepertinya ini berkaitan dengan perjalanan hidup saya, Pak ya. Istilahnya saya itu sering disalah mengerti ya dari sejak masa sekolah gitu. Kemudian grafologi itu memang menjadi titik balik untuk saya mengenal diri saya sendiri dan saya mengenal orang tua saya karena hubungan saya dengan orang tua dulu tidak harmonis. Oke. Akhirnya Lewat grafologi saya jadi mengerti, oh saya seperti ini. ibu termasuk yang broken home dong seperti mereka. Dulunya. Ya artinya gini loh, Iya, secara iya, personality iya. ya saya bukan mengungkit masa lalu Iya, iya, ibu. iya, iya. Secara personality ibu itu ada kesamaan emosi dengan anak-anak yang kemarin mengikuti pendidikan kebangsaan. Ya, kalau mendengarkan curhatan mereka nggak betah di rumah karena orang tua berkonflik terus. Kalau saya betah terus di rumah, tapi karena tuntutan dinas tugas jadi harus muter terus. Oke. Jadi ibu mendengar mereka. Oke. Ya. Apa yang menjadi keluhan anak-anak itu selama mereka mengikuti proses pendidikan kebangsaan? Karena saya berangkat ke sana dengan keilmuan saya sebagai grafolog itu sebetulnya yang terbaik adalah tidak berkomunikasi. Saya menjaga objektivitas saya dengan tidak berkomunikasi dengan pemilik tulisan tangan, Pak. Agar saya tidak terpengaruh. Karena ilmu grafologi itu tidak Grafologi tekniknya itu grafik. ya, tidak menggunakan interview, tapi menganalisa gestur grafis. Oh, grafologi itu adalah ilmu Ya, grafein tentang dan logos. analisis terhadap Perilaku. perilaku grafis manusia. Analisis terhadap perilaku manusia melalui ekspresi gestur Oke. grafis. Saya termasuk tulisannya jelek. Ya, tidak ada bagus jelek, Pak, karena parameter grafologi dan parameter persepsi orang pada umumnya tentang tulisan itu harus seperti apa, itu beda, Pak. Jadi tidak melambangkan tulisan bagus dan jelek dengan perilaku. Parameternya apa dulu? Karena definisi bagus jelek antara pemahaman orang non grafolog dengan grafolog itu beda. Oke. Nah, kemudian berarti ibu itu tidak bersentuhan dengan mereka dong kemarin. Saya menjaga untuk tidak terlalu banyak komunikasi agar saya fokus kepada sampel tulisan tangan Oke, mereka. jadi ibu kalau bisa melihat dulu, ngobrol dulu, jadikan membacanya menjadi tidak objektif. Iya. Tetapi kalau hanya menerima tulisan tangan, kemudian ibu membacanya dari sisi grafologi, ibu menjadi objektif. Iya. Karena ibu tidak tahu objek yang menjadi analisis keilmuan ibu. Ya, seperti ketika saya membantu Polri, Pak, untuk menganalisa kasus-kasus, kan saya sebaiknya tidak tahu siapa pemilik tulisan tangan ini, sehingga tidak ada manipulasi emosi ya, seperti takut, kasihan, dan lain sebagainya. Selama ini ibu berarti bekerja di Mabes Polri. Tahun 2013 saya mendirikan perusahaan namanya PT KTP. PT KTP. Karakter Transformasi Pertiwi. Oh, bukan 2013 bukan itu. KTP itu kartu tanda penduduk ya. Seperti kartu tanda penduduk, karena saya mau melalui bisnis saya dengan ilmu grafologi itu manusia mengenali dirinya sendiri yang sebenarnya, bukan apa kata orang. Dan KTP itu adalah identitas. Jadi saya terpanggil memang dari 2013 membantu semua orang untuk mengenali siapa diri saya yang sebenarnya. Oke, jadi orang bisa dikenal lewat tulisannya. Ya. Oke. Anak-anak itu kan semuanya 273 nulis kemarin. Nulis. Ini kebetulan saya bawa Ibu karena baca satu-satu. saya tidak baca isinya, Pak. Enggak, Tapi- artinya tulisannya, karakternya ibu baca. Iya. Sehingga dari karakter ibu menyimpulkan ini begini, ini begini, ini begini gitu loh. Yang pertama saya cari triggernya apa. Satu, permasalahan utamanya apa, kemudian triggernya apa, dan apa sih kebutuhan mereka gitu. Karena ketika ada gejolak sosial, sesuatu yang kurang pas gitu, Pak, itu sebetulnya ada sesuatu yang tidak match ya. Oke. Secara umum anak-anak ini mengalami problem apa? Emosionalnya babak belur, Pak. Mayoritas. Emosionalnya babak belur. Iya. Emosional babak belur, problem utamanya apa dari tulisan itu yang ini? Mereka problem yang paling utama ada kesulitan untuk mendapatkan penerimaan.
Kemudian yang kedua, kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka. Oke, sulit untuk diterima orang, Ya, itu salah satu diterima salah orang satu konsep. tuanya, diterima saudaranya. Kalau dari tulisan tangan hanya tahu bisa terjadi seperti ini karena lingkungan. Nah, tapi siapa lingkungannya itu saya harus lihat. Misalnya di tulisan tangan Ananda A, gitu ya. Siapa yang paling banyak berinteraksi dengan dia? Nah, baru nanti setelah semua tulisan tangan sampel itu dikumpulkan akan terlihat ini potensi konflik ini paling besar dengan siapa. Oke. Nah, itulah yang berpotensi menjadi penyebab Oke. babak belur emosional Jadi itu. mereka mengalami kebabak beluran emosi, gitu Saya loh. mencoba menyederhanakan gitu Oke. ya. Nah, orang itu mengomentari konsepsi pendidikan yang kemarin saya lakukan Ya. itu dengan sebuah tuduhan. Ya. Tuduhannya itu gerakan yang sporadis, absurd, tidak memiliki landasan filosofi pendidikan, Ya. tidak memiliki landasan filosofi psikologi, gitu loh. Ya. Kemudian nggak ada manfaatnya. Ya. Kayak gitu loh. Apalagi malah dimasukin barak militer, malah dia nanti memiliki tingkat emosi yang besar karena militer itu begini. Nah, Ya. apa yang ibu lakukan sebagai seorang yang punya license global? Apa yang ibu lihat yang sebenarnya terjadi, dan kemudian apakah benar stigma yang dibangun lewat para pengamat itu? Pertama-tama yang mungkin saya mau sampaikan, Pak, saya bisa ada di program ini karena diajak Ibu Cassandra. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian kami brainstorming, ini seperti apa ya? Sampai di satu kesimpulan, ternyata keilmuan ini kalau dipisah akan lebih bagus kalau digabungkan, psikologi klinis dan grafologi. Psikologi klinis dan grafologi. Ya, kenapa klinis? Karena kalau umum itu hanya fokus ngurusin susah fokus gitu, nggak bisa konsentrasi. Sedangkan kalau psikologi klinis itu lebih ke ranah kalau ada depresi ringan gitu ya, stres yang berkepanjangan dan belum ada solusi, itu intervensinya bagaimana. Nah, sehingga dalam metode menganalisa kami pun duduk berdua gitu ya, dan kami melihat hasil asesmen awal karena kami melakukan 2 kali tes ya, di awal tanggal 6 dan tanggal 19 malam, Pak. Yang kalau dari kacamata ilmu grafologi tanpa saya melihat anak-anaknya, karena Ibu Cassandra menggunakan metode interview dan alat-alat psikotes gitu, saya dengan alat grafologi saya. Dari alat grafologi yang saya lihat, mereka itu tidak mayoritas ya, 80-70% itu tidak memiliki fondasi yang kokoh. Oke. Manusia itu kan berpikir, merasa, bertindak, Pak. Itu harus selaras gitu ya. Dipikirkan, oh saya ingin makan Indomie gitu ya. Berpikir merasa ingin makan Indomie, tapi merasa tapi kayaknya kebanyakan deh, nggak jadi kan, Pak. Gelisah sendiri. Tapi kalau saya ingin makan ikan goreng, terus saya membayangkan oh ya ikan goreng lebih sehat karena ikan ya, protein, dan ada ikan di depan saya. Itulah manusia yang saya bisa katakan harmonis dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, di antara mayoritas profil anak-anak ini, yang paling utama menonjol yang saya lihat adalah keharmonisan dengan diri sendiri itu tidak ada. Belum terjadi. Karena dia mengalami problem yang tidak ada fondasi. Nah, fondasi itu ini yang lebih tepat dan berkompeten untuk menjelaskan adalah psikolog, Pak. Karena saya tidak punya license itu. Nah, kemudian bahwa ini kan kegiatan ini atau tindakan ini saya lakukan karena darurat. Ya kan, ada kejadian. Orang hanya selama ini kajian. Saya bilang harus ada tindakan dong. Gitu loh. Kalau saya itu dari dulu begitu, bertindak dulu baru dikaji. Gitu loh. Nah, kan kalau kajian dulu nggak bertindak nggak ada sesuatu yang dihasilkan. Kalau bagi saya itu kesempurnaan itu terjadi setelah kita melakukan, itu cara hidup saya. Nah, kemudian apakah pola dari sisi aspek grafologi, dan kemudian ibu kan satu grup dengan Bu Cassandra sebagai psikolog kan? Iya, betul.
apakah metodologi yang kemarin dilaksanakan itu sudah bisa sebagai jalan untuk membentuk karakter manusia dan mengembalikan kembali jati diri anak-anak? Kesimpulan kami berdua ketika kita berdiskusi, kami sampai pada satu titik kesimpulan yang sama bahwa mayoritas mereka itu belum mendapatkan figur ayah dan figur ibu, gitu ya. Jadi mungkin ayahnya ada, ibunya ada, tapi figur ini, peran ini jalan atau tidak, gitu ya kan kalau dari segi psikologi kan ada sisi maskulin, ada sisi feminin. Nah, tentang apakah metode ini berhasil atau tidak, gitu ya, di Indonesia ini kan sebuah inovasi yang saya lihat, Pak, dan sesuatu yang baru itu tentu akan menimbulkan efek kejut ya, orang pasti kaget. Namun melihat hasil assessment, saya dengan Bu Cassandra kami punya kesimpulan yang sama. Sebelum dan sesudah. Assessment itu kan mereka sebelum masuk dan mereka setelah mengalami proses pendidikan kebangsaan dalam bahasa saya. Proses untuk analisa yang sesudah ini masih belum selesai, Pak. Masih diproses. Tapi di analisa awal kami pada waktu melihat hasil pre-test, itu kami sampai pada kesimpulan yang sama, ada ketidakseimbangan kebutuhan figur ayah dan figur ibu, dan bukan atau ya, figur ayah dan figur ibu yang menunjukkan mereka sisi kedisiplinan positif. Figur ayah itu kan memberikan rasa aman, Pak, ya, stable gitu ya, stabil gitu, bahwa ada yang melindungi, ada yang menjamin, ada yang menjaga. Sementara figur ibu itu yang mencintai, menerima, memberi kasih gitu, menyayangi gitu. Nah, dua figur ini yang kami temukan menjadi penyebab mereka mengalami ketidakseimbangan itu ya, harmonisasi dengan dirinya kurang karena figur itu absen. Nah, kami melihat, saya juga melihat dari interaksi dari jauh ya, interaksi anak-anak dengan para TNI. Kemudian dengan kami yakin bahwa pendekatan militer dan pendekatan psikologis ini bisa hadir sebagai sosok ayah dan sosok ibu. Itu dia. Itu yang kami lihat. Dari mana? Pertama adalah pada waktu break, saya melihat ada beberapa anak-anak itu yang berusaha dari gesturnya mencari perhatian kepada pelatih. Gitu ya. Yang kedua pada waktu tes, gitu ya, ke saya, ke Bu Cassandra gitu. Mereka itu modusnya itu ke saya berkali-kali bertanya, tidak mengerti, disuruh ngerjain apa gitu. Tapi sebetulnya pada waktu mereka nanya itu, saya kan bisa membedakan, Pak, orang yang bertanya karena mencari perhatian atau orang yang betul-betul dia tidak paham. Nah, mayoritas yang datang ke saya bertanya untuk, Bu ini bagaimana, Bu ini bagaimana, mereka begini, Bu ini begini, padahal sudah benar. Saya bilang iya, itu sudah benar. Oh, berarti saya benar ya. Terus ada ekspresi bahagia gitu, Pak, ya. Nah, di situ saya melihat anak-anak ini seperti kekurangan perhatian seorang ibu. Jadi proses pendidikan ini setidaknya kan mengisi sebuah kekeringan yang selama ini mereka alami, yaitu hilangnya figur ayah dan hilangnya figur ibu. Figur ayah sebagai simbol maskulinisme, ibu dengan simbol feminisme. Figur ayah diwakili oleh kehadiran pelatih, guru yang itu adalah anggota TNI yang sebagai pelatih. Figur ibu diwakili oleh psikolog dan grafolog. Ya, kan, karena gitu grafolog membantu untuk mengenali secara personal. Anak per anak kan beda-beda, Pak, kebutuhannya. Ya, terlepas dari apapun mereka sudah berjalan, sudah melewati masa-masa sulit. Minimal mereka tidak kabur. Ya kan, itu kan minimal mereka tidak kabur dan bisa menyelesaikan dengan baik. Mau berbaris, mau dipotong rambut, mau pakai baju dengan karakter disiplin, harus rapi, kemudian mau defile, dan kemudian bertemu dengan ibunya, dia seperti ada kerinduan, ada tangisan, lebih menghargai, lebih menghargai ibunya, mencium kakinya. Pertanyaannya adalah, kan orang selalu ngomong ini kan persoalan keluarga, ini adalah mereka kehilangan kasih sayang ibu dan ayah. Jadi gubernur bukan itu caranya loh. Saya kan tidak mungkin menjadi ayah mereka di rumahnya, kan gitu loh, Bu. Saya tidak mungkin menjadi ibu mereka di rumahnya, kan itu sudah ranah privasi yang tidak mungkin negara mengintervensi. Dan negara itu kan paling hanya harusnya negara membangun tata ruang yang baik, tata pemukiman yang baik, sistem pendidikan yang tidak melahirkan depresi, kan itu loh. Nah, mereka kan balik kepada orang tuanya nih.
Nah, kita kan paling mengundang mereka 2 minggu sekali untuk berkumpul kembali, bertemu dengan ayah asuhnya dan ibu asuhnya. Nah, Terima kasih, Pak. menurut Ibu, metodologi ini masih bisa sebagai kartu kendali nggak bagi mereka? Menurut saya bisa, bukan mereka tapi bahkan sistemik lebih besar. Oke. Gitu. Karena analogi saya begini Pak, orang kalau lapar, orang kelaparan, lebih baik diberi makanan, baru diajarin cara mancing supaya dia bisa dapat ikan di laut untuk Oke. makan sendiri, atau orang sedang kelaparan nih, tapi dikasih dia pancing. dikasih pancing, kamu harus belajar dong caranya mancing supaya bisa. kamu. Nah, yang saya lihat di program Bapak, sebetulnya peran terbesar adalah di orang tua. Satu, karena setiap kali kita mengatakan anak itu titipan Tuhan kepada orang tua, bukan kepada negara. Iya, betul. Bukan kepada guru sekolah, tapi kepada orang tua. Namun dalam kondisi orang tua ini semua pusing, bagaimana? Mereka ini kondisi sesak napas, Pak ya. Kondisi orang kelaparan. Masa mau diceramahin cara mancing untuk nggak, menurut saya lebih efektif sekarang dibantu dulu diselesaikan masalahnya. Oke. Oke. Dikasih makan dulu. suruh Dikasih nyangkul. makan dulu. Setelah itu suruh nyangkul. Nah, setelah itu dibantu disadarkan. Ini bisa terjadi kenapa? Nah, kalau itu tidak mau terulang, apa yang bisa dilakukan? Oke. Karena beberapa orang tua kemarin pada waktu pelantikan ya Pak, sesudah upacara Oke. itu, mereka beberapa bertanya kepada saya, Bu, apakah nanti setelah ini anak saya akan kembali seperti sebelumnya? Saya bilang, ya itu kembali lagi kepada Ada bapak orang dan tuanya. ibu gitu. Karena saya pakai analogi kalau ibu beli ikan hias gitu ya, di tempat orang jual ikan hias, ikannya bagus, akuariumnya kan sudah di set Pak, airnya suhunya Oke. berapa, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Kemudian bapak ibu beli ikan itu dibawa pulang, tapi ditaruh di gelas, airnya nggak pernah diganti, dan tidak ada perawatan seperti di tempat penjualan ikan hias itu. Pasti mati. Ikannya seperti apa? Jadi itu tergantung kepada ibu dan bapak. Mereka tidak menolak, tapi kalau saya melihat dari respon, dari dialog, kaget. Mungkin asumsi saya gitu ya, bahwa mungkin belum pernah ada yang mengkomunikasikan ini gitu, atau entah ya, saya tidak mau berasumsi. Hanya langkah pertama ini menurut saya lebih tepat daripada orang kelaparan masih dipanggil, dia sakit perut, terus dia dipanggil harus belajar mancing. Itu analogi saya. Daripada tidak diapa-apain, Ya, itu cuman itu lebih dikomentarin, ada tawuran, ada tawuran, anak-anak minum, woi, nggak bisa. Karena guru BK yang menanganinya saja, atau guru wali kelas yang menanganinya saja, kan tidak bisa menyelesaikan problem. Ya. Orang tuanya tidak bisa menyelesaikan problem, gitu loh. Kalau kemudian negara, dalam hari ini gubernur, kepala dinas pendidikan, kemudian hadir dan bersama TNI untuk mencari formula dari kebisingan psikologi yang mereka alami, ya namanya juga kan kita mencari formula. Ya, menemukan solusi. Tetapi setidaknya dalam waktu 14 hari ini bisa membentuk karakter orang, walaupun baru simbolistik, gitu loh. Kan dibanding yang 3 tahun anaknya tidak ngapa-ngapain. Iya. Nah, Setuju sih. ya, yang pertama, bagaimana ada sebuah kesadisan misalnya? Apa kesadisannya? Anaknya udah selesai, orang tuanya aja nggak datang. Itu juga saya Kan itu sadis banget. bingung ya. Kadang itu juga membuat saya bertanya-tanya Pak, kemarin terus terang waktu pulang. Ada banyak orang yang ingin memiliki buah hati belum berhasil, ingin punya anak sampai program bayi tabung. Tapi kenapa yang diberi kemudahan memiliki anak itu malah seperti tidak mensyukuri ya? Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa kalau ada anak mengalami proses pidana atau tidak berpidana, satu diproses, kan gitu loh Pak. Bu. Kemudian yang kedua dikembalikan pada orang tuanya. Iya. Ini udah dididik, udah terbentuk, udah baik, orang tuanya nggak datang ngambil. Ya, itu buat saya juga agak sedih Pak. Sedih fakta. Itulah fakta kita, dan anak-anak ini sekarang sudah ada di rumah dinas gubernur di Bandung. Oke, jadi ibu besok bisa bertemu mereka. Siap Pak. Kan ibu sudah ingin menjadi ibu dari mereka. Ibu asuh bersama dengan Bu Cassandra. Ya, karena sekarang azan, ibu sama Bu Cassandra ini sekelumit ya. Apa yang sebenarnya selama ini dilakukan ketika orang berkata ini kan memerlukan psikolog segala macam, selama ini kita melibatkan. Dan metodologi kita bukan sembarangan seperti orang yang lihat, bukan peran tentara, tidak, ini ada peran guru, peran kiai,
peran psikolog dan peran banyak orang, yang paling utama adalah peran kedua orang tuanya untuk berdoa, memberikan uluran cinta bagi anak. Dan ada peran grafolog, Pak. Oh, peran grafolog, ya lupa lagi. Peran Siap. grafolog. Terima kasih.